Oke Bang, ini maksudnya ini awalnya cuma gara-gara anaknya nggak dibayar uang sekolah doang? Tidak dibiayai dan seterusnya. Kemudian ternyata saya temukan lagi, ternyata ada wanita-wanita lain. Kemudian makin saya pelajari lagi, ternyata Pak Dirut ini sudah lama nggak pulang karena terlalu sibuk meeting katanya. Tapi disebutnya meeting dengan menteri. Saya punya keyakinan tentulah menteri ini harus istirahat. Mana mungkin meeting siang malam, kan gitu kan capek dia. Dipijit yang penting-penting pun, atau meeting yang penting-penting pun tidak mungkin siang malam, kapan kerjanya? Maka saya pelajari lah ini, ternyata ada yang lain, ada wanita lain. Apa nih wanita lain itu? Wanita lain itu pun saya temukan lah, mohon maaf ini konten dewasa, ada penyimpangan seksual dari Pak Dirut ini dengan wanita istri orang lain ini. Yang saya bilang tadi, dia ada buktinya nggak? Ada, dia seorang Katolik, ketemu wanita Muslim, dia janjikan dia akan mualaf, wanitanya pun diperdaya dan siang malam dengan gaya rebahan, duduk jongkok dan berdiri. Saya udah lihat videonya. Oh, ada videonya? Ada. Bapak pegang? Pegang, bahkan tadi ada, coba kasih tunjuk dulu, ada screenshotnya kita siapkan. Oke. Nah kemudian ada beberapa wanita dan bahkan sudah saya interogasi dan diakui. Nah, dan para wanita itu merasa tertipu katanya, sehingga mau. Rupanya bapak ini terlalu sibuk dengan wanita lain itu sehingga tidak pulang ke rumah. Kemudian saya pelajari lagi, saya profiling, uangnya pun berpindah kepada para wanita ini. Ada yang sampai 200 juta per hari. Bukan saja kepada para wanita itu, bahkan kepada orang tua para wanita ini. Tuh, 200 juta per hari? Ya. Emang berapa gaji seorang direktur? Itu yang saya tanyakan kepada rakyat, kalian kasih berapa, kasih gaji berapa dia? Kenapa bisa kepada wanita ini? Awalnya saya curiga Pak Dirut ini ke wanita-wanitaan. Awalnya saya curiga ya, ganti alis mata 10 juta kan gitu, skincare, perawatan kulit ini. Tapi kok perhatikan kulit Dirut ini nggak berubah-ubah, tidak juga tambah manis kan itu. Tapi kok perawatan kulit terus tiap minggu kan gitu ya. Skincare itu kan perawat kulit. Tapi ku temukan lagi ada kids station tiap hari. Kok Pak Dirut ngelola 300 T, tapi kok tiap hari main di tempat mainan anak-anak kan gitu. Ku temukan lagi belanja sayur, ku temukan lagi di Mother Care. Itu dari mana? Transaksi apa tuh? Adalah transaksi keuangan yang berhasil saya perpadu. Kok Pak Dirut belanja sering ke Mother Care? Baru kutemukan lagi aplikasi di dalam perbelanjaan itu menggunakan nama seorang wanita. Maka saya profiling lah wanita ini dan saya dapatkan alamatnya, suaminya, dan saya dapatkan, udah bersuami? Sudah, dan saya dapatkan juga orang tuanya. Dan konon orang tuanya ini pun menggunakan keuangan daripada si bapak ini. Maka saya latih lah dia menjadi intelijen. Saya latih, di awalnya dia ragu. Nggak, ibu harus jadi intel, saya bilang. Maka saya pandu dari luar, masuk dari ke sana satu lembaga-lembaga, nggak usah disebutkan namanya, saya pandu dari luar. Jadi dia bilang, Pak Dirut lagi berhalangan dari keluar negeri kan gitu kan. Saya meminta transaksi ini. Dapatlah, saya pantau dari luar kan. Jadi setelah kita kuasai transaksi keuangan ini, baru saya berani ngomong. Jadi, tapi yang melaksanakan ini ke dalam, saya membantu dari luar melalui phone kan. Itulah hebatnya kecanggihan sekarang. Jadi yang bukan intel pun bisa kita latih jadi intel seketika. Yang penting percaya sama kita. Maka dapatlah semua ini. Maka saya warning, hati-hati kau Pak Dirut. Karena waktu itu yang bertanya di salah satu jumpa pers, sebenarnya saya tidak berbicara dia, tapi karena orang tahu saya jadi pengacara ibu ini, ditanya, maka saya jawab. Nah karena saya jawab, viral. Lalu saya di warning, akan dilapor polisi. Maka saya bilang, hati-hati kau lapor saya ke polisi. Kubuka sekalian video transaksi keuangan dan lain-lain kan gitu. Oke, sebentar. Dia kira saya bercanda. Bapak ngomong apa waktu dia warning? Waktu dia warning saya kan katanya akan dilapor ke publik penyebar hoax. Bapak ngomong apa pada saat itu? Waktu itu saya bilang, seorang Dirut BUMN mengelola 300 T, gitu ya. Apakah atas inisiatif sendiri atau orang yang memerintah dia menginvestasikan uang ini, dan ada cashback dititipkan kepada wanita-wanita ini tidak dinikahi secara sah, karena aku cek di kantor KUA maupun di kantor catatan sipil tidak ada pernikahannya. Tetapi patut diduga dinikahi secara goib. Ketemu Muslim dia Muslim, ketemu Katolik dia Katolik, ketemu Kristen dia Kristen. Kesannya Nusantara banget kan begitu. Lalu mereka langsung kepanasan. Kamarudin akan dilapor penyebar hoax kata dia. Maka saya tantang, segera lapor, bila perlu saya lapor, saya bantu lapor malam ini, biar saya buka semua video pornonya, wanita-wanitanya, transaksi keuangan. Dikira saya bercanda, padahal dilapor. Dilaporin apa? Dilapor di Polres Jakarta Pusat. Lalu saya dipanggil oleh Cyber Polri. Maka aku ingatkan, serius nggak melapor saya? Kata penyidiknya serius, tapi diundang untuk bermediasi, karena itu prosedur kan gitu. Maka saya bilang, saya lagi di Semarang. Setelah pulang dari Semarang saya datang. Maka awal tahun ini saya datang, langsung saya buka semua. Sebelum saya buka, saya tunjukkan ke media bahwa di dalam sini sudah saya file. Yang mempile si ahli IT saya, artinya kita mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Tapi sampel-sampelnya udah kulihat. Ada berapa video dikasih tahu. Sampel-sampelnya saya taruh video di dalam. Apa nih? Video dengan istri-istri orang. Termasuk bagaimana cara merayu, apa kata-katanya, apa respon wanitanya, semua udah kita download. Gitu ya. Lalu kemudian
kita file dalam bentuk hard disk yang besar dan saya simpan di beberapa tempat data ini. Maka saya katakan terhitung sejak hari ini bukan lagi tanggung jawab saya. Kalau ini beredar, karena ini sudah kita berikan kepada penyidik, bukan lagi hanya datanya pada Ibu Rina atau sama saya, bukan lagi tanggung jawab kita. Itulah saya katakan. Mereka kita bercanda. Maka ketika acara mediasi dilaksanakan, ternyata Pak Dirut ini tidak datang. Ibu datang, Ibu Rina. Yang datang pengacaranya doang, namanya Duke. Nah, saya tuju sama Duke ini. Kau bawa laptop enggak? Kau periksa nih perilaku klienmu. Siapa tahu kau kira klien itu orang kudus atau orang suci. Kasih lihat tuh video-video Kasih tunjuk. Nah, dia tidak mau buka. Lalu saya buka tadi yang ini wawancara di sini. Nih, kalau kamu dengar wawancara ini, atau kalau kamu ke kantor, saya berikan untuk melihat. Wawancara Bapak dengan salah satu wanita yang apa itu? Yang pelaku hubungan seksual itu. Oke, yang ada videonya. Mengakui. Dan dia bilang dia merasa tertipu karena dijanjikan oleh Pak Dirut ini dia akan mualaf menikahi istri orang itu. Padahal kan dia istri orang. Istri orang. Berarti poliandri dong. Jadi wanita ini jadi poliandri. Nah, Indonesia kan tidak menganut sistem hukum Tidak ada, poliandri. tidak ada. Poligami aja dalam tanda petik Ya, belum diakui. Secara negara tidak diakui. Karena negara punya sistem hukum adalah monogami kan Ya, begitu. ya. Apalagi poliandri kan gitu. Poligami aja dalam tanda petik masih belum diakui kan begitu. Jadi oleh karena itu sudah berhasil saya profiling. Ada yang berstatus istri orang kerja di fitness, ada yang berstatus istri orang kerja di apa itu maskapai penerbangan plat merah, ada juga yang sekretaris wamen, wakil menteri. Waduh, serius nih. Iya, saya sudah profiling semua. Bagaimana cara merayu, kata-kata yang diucapkan, saya sudah dapat semua. Jadi saya tantang ini, saya minta harus sampai ke pengadilan supaya kita buka semua di area publik. Jadi Ibu udah melapor atas laporan apa nih? Waktu itu saya sempat melapor waktu tahun karena sempat viral. Iya. Mungkin kalau waktunya pernah ini Karena waktu wanitanya tertangkap basah. saya tangkap basah di Yang mana ya? yang di Senopati. Yang di Senopati sebuah restoran saya mendapat dan itu Ibu ya yang ada cowok keluar dari terus restoran. istri marah-marah. Ya. itu saya.